Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, setiap dari kita, masing-masing dari kita telah dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digeluti oleh kita masing-masing. Dan perutusan kita, baik dalam panggilan hidup apapun, entah itu berkeluarga, entah itu berkarir, entah itu sebagai imam atau biarawan-biarawati, tentu kita tahu bersama tidak serta-merta akan selalu berjalan mulus dan aman-aman saja. Karena apa? Karena kita tahu bersama dan kita mengamininya juga bahwa selalu ada tantangan yang akan kita hadapi, akan selalu ada hambatan dan masalah yang akan menemui bagaimana perjalanan hidup kita dijalani setiap harinya. Entah itu sebagai orang Kristiani atau sebagai apapun yang memang kita lakukan karena iman kita. Ada potensi kita bisa dibenci, kita bisa dikucilkan, terutama bila melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kita bisa saja diremehkan, bahkan juga tidak dipercaya dan seterusnya. Lagi-lagi karena iman kita terhadap Kristus. Dan itu membawa suatu konsekuensi yang juga bisa mempengaruhi komitmen kita terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Dan tentu saja pengalaman seperti ini sangat menyakitkan hidup kita. Tetapi pertanyaannya pada pagi hari ini, sebagaimana kita telah dibimbing dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, apakah masing-masing dari kita berani menerima pengalaman-pengalaman itu sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Karena apa? Kedewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan tinggi yang dimilikinya, bukan terletak pada gelar yang mengikuti namanya yang berderet-deret, bukan tergantung pada harta yang bisa dimilikinya sedemikian rupa, tetapi kedewasaan seseorang dalam menghadapi masalah, tantangan, dan hambatan karena iman kepada Kristus justru terletak pada cara seseorang menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup yang barangkali tidak selalu menyenangkan itu menjadi sebuah anugerah. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan maupun menggembirakan, apakah bisa dipandang, bisa diposisikan sebagai suatu rahmat dari Tuhan? Itulah yang menandakan bagaimana kedewasaan hidup rohani seorang Kristiani, terutama ketika Tuhan Yesus telah mengatakannya kepada kita bahwa kalau kita mengalami masalah, tantangan, hambatan, dan juga bahkan mungkin tidak disukai oleh orang-orang, itu sudah terjadi pada dirinya terlebih dahulu. Maka melalui Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa para murid dan kita juga sebetulnya sebagai para murid zaman sekarang pasti ada konsekuensi untuk mengikuti Tuhan Yesus yang tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan, dan bukan berarti itu semua bisa diselesaikan karena kita cukup percaya saja. Sebab ketika kita para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Tuhan Yesus itu sendiri, cara hidup Kristiani itu sendiri dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, kerendahan hati, dan kesabaran, justru tantangan dan penolakan akan semakin besar. Dan dalam arti itulah kualitas iman kita, kualitas kedewasaan hidup kita akan diuji dan mendapatkan kualitasnya. Dalam penghayatan hidup kita sehari-hari, tentu saja kita sebagai pengikut Kristus bukan bisa langsung terbebas dari kesulitan dan ancaman serta kebencian. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristiani seringkali dianggap minor, seringkali dianggap kecil dan dibatasi. Dan kita tahu bersama bagaimana kita pun kadang mengalami pembatasan-pembatasan itu. Ada larangan di sana-sini, bahkan mendirikan rumah ibadah atau menyelenggarakan kegiatan kerohanian kita seringkali harus minta izin ini dan itu yang kadangkala juga dipersulit dan bahkan dilarang. Itulah salah satu bentuk atau potret kehidupan yang nyata yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristiani. Oleh karena itu, kita diajak bersama-sama menyadari konsekuensi hidup kita ketika kita berani mengakui iman kita sebagai murid-murid Kristus. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya sedemikian rupa, maka seharusnya kita pun sebagai pengikutnya berani menerima itu sebagai sebuah rahmat,
sebagai sebuah anugerah, terutama ketika Tuhan hendak melihat bagaimana kualitas iman dan kualitas hidup kita sebagai hamba-Nya. Dan ingat, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Maka hanya satu yang perlu kita imani, hanya perlu satu yang perlu kita jalani sebagai orang Kristiani adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Oleh karena itu, iman membantu kita menghadapi tantangan, hambatan, dan ancaman itu. Sehingga walaupun kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti kita terbebas dari tantangan, hambatan, dan ancaman itu. Melalui iman, kita akan berani menghadapinya, bukan lari, apalagi sembunyi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,